I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Pengganti minyak bumi dan gas alam dibagi menjadi 3, yaitu biogas, bioetanol, dan biodiesel. Kita mulai dari biogas. Biogas merupakan suatu gas yang dihasilkan oleh aktivitas atau juga fermentasi dari bahan-bahan organik yang dimaksud ini termasuk juga kotoran hewan, manusia, sampah biodegradable, limbah domestik atau rumah tangga. Biogas juga mempunyai manfaat. Salah satu manfaat biogas ialah sebagai pengganti gas LPG untuk dapat memasak, sehingga kemudian dapat atau bisa mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar minyak bumi yang tidak bisa atau dapat diperbarui lagi. Biogas juga mempunyai contoh seperti gambar berikut. Kita ambil dari kotoran sapi. Kotoran sapi dimasukkan ke dalam tangki digester, terus di sini sebagai bak pengaduknya, dan outlet sebagai bak pembuangan air atau ampas. Setelah dibuang air atau ampasnya, gas yang ada di tangki digester akan naik ke penampungan gas. Setelah sampai di sini, akan naik lagi ke sini ke pengontrol. Setelah itu, gas tersebut akan melewati pipa ini dan masuk ke dalam sini hingga menjadi api. Baik, selain biogas, ada contoh kedua yaitu bioetanol. Bioetanol merupakan bahan bakar alternatif yang memiliki keunggulan mampu menurunkan emisi CO2 hingga 18%. Bioetanol memiliki karakteristik mudah menguap, mudah terbakar, larut dalam air, tidak karsinogenik dan tidak berdampak negatif pada lingkungan. Selain itu, ada juga manfaat bioetanol. Bioetanol mempunyai manfaat untuk dikonsumsi manusia sebagai minuman beralkohol, dan bioetanol dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dengan kandungan minimal 10% etanol. Nah, selain itu terdapat juga contoh bioetanol yaitu bahan berpati. Bahan berpati contohnya seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, biji sorghum, dan lain-lain. Nah, biji-biji tersebut diproses dan dihancurkan sehingga menjadi bubur. Setelah itu diproses hidrolisis sehingga terdapat enzim. Setelah itu diproses menjadi glukosa. Nah, di glukosa, setelah di glukosa terdapat proses fermentasi. Fermentasi berasal dari bahan bergula yaitu molassus, nirotegu, niraren, niranipat, batang sabun, dan lain-lain. Nah, di sini pada proses hidrolisis terdapat enzim, pada proses fermentasi terdapat ragi, urea, NPT, dan lain-lain. Nah, setelah melakukan proses fermentasi, melanjutkan proses etanol yang dihasilkan 18% sehingga melakukan proses distilasi. Di proses distilasi melakukan kembali proses etanol yang terjadi 95% sampai 96%. Setelah itu terjadi pula proses dehidrasi yang menghasilkan VG bernilai 99,5%. Baik, saya akan menjelaskan contoh kedua yaitu biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkil aster dari rantai panjang. Manfaatnya yaitu sebagai bahan bakar alternatif untuk mobil dan mesin diesel. Contohnya seperti ini. Pertama, pemurnian minyak sawit mentah atau CPO diproses menjadi RBDPO. Lalu ditaruh di sini dan ditransverifikasi dan ditaruh di mixer. Etanol bisa diometrikan kemudian dicampur dengan RBDPO di mesin mixer. Di suhu di antara 65 sampai 75 derajat Celcius. Hasil campuran tersebut kemudian didiamkan selama 1,2 jam hingga endapan fame dan bisa sendirinya. Ini endapan fame dan fame kemudian melewati proses yang untuk menghilangkan berbagai senyawa yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Air diatur pada
digunakan. Masalah lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan minyak bumi ada 3, yaitu kabut asap, hujan asam, pemanasan global. 1. Kabut asap adalah kasus pencemaran udara barat yang bisa terjadi berhari-hari hingga hitungan bulan. Hujan asam diartikan sebagai segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Sekian dari kelompok kami ucapkan